Assalamualaikum Sobat Membacakan Nyaring. Hari ini sudah membacakan nyaring apa nih? Nah, sekarang Umi akan membedah segala sesuatu tentang buku anak. Jadi buku anak itu pengelompokannya bermacam-macam nih. Ada yang mengkategorikannya berdasarkan jenis bahannya, kemudian bentuknya, dan juga tentang jenis bacaannya itu sendiri, dan mengkategorikan berdasarkan kemampuan anak memahami buku bacaan. Nah, yang pertama kita akan membahas dari jenis bahan bukunya. Oke, kali ini di depan Umi sudah ada beberapa buku yang dikelompokkan berdasarkan jenis bahan bukunya. Nah, yang pertama adalah buku board book. Buku board book ini karakteristik yang ciri khasnya adalah setiap lembarannya keras ya. Kalau kita pegang tuh keras gitu, nggak meletot-meletot gitu. Kelebihan dari buku ini tentu saja awet banget, bisa turun menurun sampai adik bahkan mungkin cucu nanti ya, asal nggak dibully mah gitu, insya Allah akan awet. Dan juga kelebihan lain, ini cocok untuk mungkin di bawah 1 tahun juga udah cocok ya, karena kan 1 tahun belum bisa membuka buku dengan sempurna gitu, takut robek. Jadi kalau buat buku itu insya Allah tidak akan robek gitu. Cuman memang kekurangannya adalah harganya relatif lebih mahal dibandingkan yang softbook, karena harga produksinya pun lebih mahal. Kemudian yang kedua ada yang softbook. Softbook ini ya bahannya dari kertas biasa. Mungkin ada kertasnya pun bermacam-macam, ada yang glossy, ada yang non glossy. Cuman ciri khasnya ini pletot-pletot gitu ya, tidak keras seperti book gitu. Cuman ada juga istilah kayak hardcover. Nah, hardcover ini belum tentu dalamnya juga hard, jadi cuman covernya aja biasanya. Nah, seperti ini hanya covernya aja yang hard, tetapi isinya sama nih, pletot-pletot seperti itu. Kemudian buku yang lain juga ada yang berbahan foam. Foam ini kayak busa kali ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tebal-tebal, biasanya juga nggak banyak-banyak halamannya. Gitu tuh. Ini contoh dari buku yang berbahan foam atau busa. Kemudian ada juga yang berbahan ini nih, white clean. Jadi kalau ini menggunakan bahan yang bisa ditulis kemudian bisa dihapus kembali. Selanjutnya adalah buku tekstur book. Nah, buku tekstur book ini memungkinkan anak untuk meraba isinya. Jadi berisi macam-macam tekstur, dimulai mungkin dari tekstur yang kasar, halus seperti ini. Ya, ada juga yang ini kasar tapi nggak terlalu kasar, dimana nanti ketika anak mempelajari buku ini saraf-saraf sensoris di tangan anak itu akan terstimulasi. Sebenarnya banyak ya tentang buku yang bisa bertekstur ini. Dulu punya yang teksturnya bulu ayam, terus ada manik-manik, pokoknya macam-macam. Cuman kekurangannya kalau yang tekstur booknya yang nggak terlalu bagus itu suka rontok-rontok sih teksturnya. Dulu pernah punya yang bulu ayam, bulunya udah hilang, terus kayak yang benang-benang wall, benang-benangnya hilang diganti sama kapas gitu ya. Kalau kayak gitu mah bikin aja sendiri sih. Nah, ini yang terakhir itu berbahan kain gitu. Seperti ini contohnya. Mungkin ada juga buku bantal ya, cuman di sini ya ini sih buku bantal ya, buku boneka berbahan kain. Di sini nggak punya, di sini punyanya yang sederhana seperti ini. Gitu. Nah, sekarang pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan bentuk bukunya. Bentuk bukunya ini ada yang standar ya. Yang standar tuh maksudnya nggak aneh-aneh ya, kayak gini aja kan standar gitu ya, standar buku. Enggak sih, ini aneh. Ntar ya kita cari yang standar. Yang standar kayak gini ya. Pokoknya tinggal dibuka, udah nggak ada aneh-anehnya bentuknya. Terus tapi ada juga yang tidak standar, seperti apa? Misalnya seperti ini. Nah, ini contohnya buku. Dalam buku ada boneka gitu. Halo, namaku Dewi. Ini tuh senang banget anak-anak pasti sambil membuka bukunya dan sambil menggerak-gerakkan si bonekanya gitu. Ini ya, buku doll. Nggak tahu namanya buku apa, pokoknya buku yang ada bonekanya. Kemudian buku berdasarkan bentuknya juga ada yang namanya songbook. Jadi buku yang ada lagu-lagunya nih. Kalau misalnya dipencet-pencet gini,
Nah, ini baterainya udah habis. Nah, ini keluar suara, dan biasanya ini ada ininya ya, ada baterainya yang bisa diisi lagi kalau misalnya habis. Itu soundbook. Kemudian ada juga yang namanya apa ya, a pick through. Kalau ini bentuknya jadi kayak ada yang tersembunyi gitu di tiap halamannya. Ini contohnya ya, seperti ini. Ini tuh lucu banget. Nanti di halaman berapa tuh muncul ininya, si beruangnya. Ini kayaknya sih a pick through picture book termasuknya. Jadi bersembunyi gitu, ada gambar yang bersembunyi. Terus selanjutnya, nah ini nih contoh di dalam buku ini tuh agak banyak nih, mulai dari pop up, terus ada yang namanya apa tuh? Bentar, lift the flap, ada slide out. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pop up itu seperti ini. Yang pop up itu mana ya? Contohnya, tara. Nah, ini nih. Ketika kita membuka bukunya, tara, terlihat ada gambar 3 dimensi. 2 dimensi, 3 dimensi. 2 ya. 2 yang seakan-akan 3. Ini pop up seperti ini contohnya. Terus ada juga yang namanya slide. Slide itu kayak di tut apa itu, flip ya, kok lupa. Spin and find, slide out. Oh, nggak benar, slide out. Kalau slide out yang di tuk gitu. Contohnya ya mana ya? Nah, ini nih. Nah, seperti ini. Jadi ini dalam satu buku ini lumayan rada komplit ya. Tapi ada juga mungkin yang dalam satu buku tuh cuman pop up-nya aja atau slide out-nya aja. Nah, seperti ini bisa di slide. Nah, bisa dimasukin lagi. Gitu. Terus ada juga yang namanya, nah ini jendela, buku jendela, atau kita sebutnya lift the flap gitu. Kita buka seperti jendela, tara, gitu ya. Susah dibukanya. Nah, kayak gini. Kayak ini mah pop up ya, tuh seperti ini. Nah, ini lift the flap. Terus ada juga yang namanya fold book. Fold book itu adalah buku yang dilipat. Mana tadi yang farm yang dari bawah. Nah, ini nih. Ada yang namanya fold book. Fold book itu buku yang kalau misalnya dibentangkan itu panjang banget. Panjang banget. Iya, panjang banget gitu. Dan ini bisa dilipat. Gitu. Ini namanya fold book. Terus apa lagi ya? Oh, ada yang namanya ini. Mana? Nah, ini nih. Ini bentuk buku apa ya? Ini namanya light beam book. Jadi seakan-akan si buku ini memiliki center gitu. Dan ini kayak gini nih. Ini adalah kategori berdasarkan bentuk bukunya. Gitu. Terus bentuk buku juga ada yang namanya buku kubus, cuman di sini nggak punya. Buku kubus, terus apa lagi ya? Buku boneka. Oh, tadi udah ya, buku boneka. Nah, kalau ini light beam book. Terus ada juga, udah deh, itu jenis-jenis buku berdasarkan bentuk bukunya. Nah, sekarang pembagian buku yang ketiga nih, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ini ada 2 macam, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi itu buku berdasarkan imajinasi penulisnya. Jadi si penulis tuh ngarang bebas gitu. Nggak bebas juga sih ya, udah susah bikin buku fiksi juga, harus ada riset dan sebagainya macamnya gitu ya. Ribet juga prosesnya gitu, nggak hanya sekedar mengarang begitu saja, terutama untuk buku anak ini. Nah, buku fiksi ini juga terbagi ke dalam beberapa lagi. Ada yang buku fiksi fantasi, jadi yang emang benar-benar nggak mungkin terjadi di kehidupan nyata gitu. Contohnya apa? Contohnya buku apa ya? Buku kayak peri-peri gitu ya, kayak Cinderella, Jin-Jin, seperti itu. Ada sih contoh-contohnya di rak buku. Terus ada juga buku fiksi tapi masih relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ini contohnya kayak gini ya, yuk naik motor gitu. Ini masih menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, tapi tetap ini merupakan imajinasi penulisnya, tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Kemudian juga ada
fabel. Fabel itu fiksi juga, masih yang tokohnya semuanya adalah binatang gitu. Kalau ini kan picture ya, picture book, semuanya ini binatang, ini nggak ada manusianya. Mungkin kalau misalnya di dongeng-dongeng juga suka ada ya tentang fabel. Jadi tokoh utama, tokoh antagonis, protagonisnya itu semuanya adalah binatang, itu fabel. Terus yang kedua adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini lebih ke buku yang memang benar terjadi gitu, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Dan memang ada literatur yang mendukungnya. Ini contohnya salah satunya ini tentang, kalau ini sederhana ya sebenarnya, tentang pengenalan binatang-binatang malam gitu. Bagaimana tentang sea fox gitu, tentang yang keluar di malam hari, terus bagaimana ribut itu ya kayak buku ini menceritakan tentang kehidupan binatang-binatang yang hidup di malam hari. Contohnya ada rubah, ada tentang frog gitu. Ini termasuk buku yang non-fiksi seperti itu. Dan buku non-fiksi dan fiksi pun terbagi lagi ya. Ada yang buku kayak cerita biasa gitu ya, dan satu lagi buku aktivitas gitu. Buku aktivitas yang non-fiksi mungkin contohnya ini kali ya. Jadi emang benar-benar buku aktivitas gitu. Di dalamnya kita bisa menuliskan, menghapus gitu, tarik garis gitu. Ini buku aktivitas. Kalau yang fiksi mungkin ini ya, semacam kayak annual booknya Peppa Pig gitu. Di sini tuh ada cerita Peppa Pig-nya, tapi sekaligus ada activity-nya. Ini seru banget nih annual book seperti ini. Nih kayak yang mana yang berbeda, tolong cari gitu. Tapi ada juga dicampur sama cerita fiksinya seperti itu. Nah, selanjutnya kategori buku berdasarkan kemampuan anak untuk memahaminya. Jadi setidaknya ada 5 tingkatan. Kita bagi ke dalam 5 tahapan gitu ya. Yang pertama itu workbook. Jadi buku yang hanya berisi tentang satu kata aja. Dominan gambar besar dan hanya satu kata. Contohnya seperti ini. Nah, ini cuman crab, udah aja. Ini kayak gini doang gitu. Terus lion gitu ya. Dinosaur gitu. Hanya seperti ini gitu. Hanya satu kata. Kadang kita itu suka berpikir, aduh kok sayang banget buku cuman nunjuk ini doang gitu ya, mahal-mahal gitu. Cuman ya memang stepnya nggak harus juga sih, stepnya sebaiknya seperti itu gitu. Justru kan kita ingin membuat si anak itu menarik dulu terhadap bukunya. Makanya itu juga kenapa bentuk buku teh macam-macam pisan ya, karena itu biar menarik gitu dia bagi anak. Ini workbook. Kemudian yang kedua ada yang namanya short picture book. Short picture book itu yaitu buku bergambar dengan kalimat-kalimat yang pendek. Jadi hanya 1-2 kalimat saja gitu. Tetap dominasinya adalah gambar yang besar-besar. Ini contohnya seperti ini kali ya. Nah, nih gambarnya besar, kalimatnya cuman cockerel starts the day with a doodle-doo. Itu tuh pendek banget kan? Cow joins in with a rumbling moo. Nah, seperti itu. Moo. Ini apa yang udah? Woof says dog. Giving puppy a cuddle. Ini contoh dari short picture book. Kemudian seperti ini juga, ini termasuk short picture book ya. Ini masih yang gambar yang besar gitu, tapi hanya 1 kalimat setiap halamannya gitu. Kalau yang tadi workbook itu cocok untuk usia dari 0 tahun sampai 1 tahun kali ya. Kalau ini mungkin udah bisa ya 1 tahun lebih, dimana ketika rentang konsentrasinya lebih tinggi gitu. Kemudian ada yang namanya long picture book. Jadi kalau long picture book itu bedanya apa sama yang short picture book? Cuman beda di kalimatnya aja. Kalau di sini masih didominasi sama gambar,
tetapi si kalimat pengantarnya itu lebih panjang, yaitu sekitar 2 sampai 5 kalimat. Dalam satu kalimatnya pun nggak panjang-panjang, biasanya maksimal 8 kata saja gitu. Ini namanya long picture book. Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat ada yang namanya chapter book. Nah, chapter book ini di Indonesia itu kalau menurut Mbak Debbie, halo Mbak Debbie, jarang banget gitu, masih jarang penerbit Indonesia. Mungkin ada KKPK, cuman KKPK kan yang mengarangnya anak kecil ya. Kalau yang dikarang sama orang dewasa itu masih jarang chapter book. Nih saya kasih contoh yang ini ya, yang dari luar, Diary si Bocah Tengil gitu. Jadi ada ilustrasinya, sedikit ilustrasi, dan kata-katanya pun seperti ini ya gitu, tidak rumit gitu. Mun bahasa Sunda mah nggak tulisan semua, enggak gitu. Biasanya katanya 40 sampai 100 halaman. Tapi kalau ini mah sampai 211 juga, tapi ini kayaknya masih chapter book gitu karena masih ada ilustrasi-ilustrasinya. Nah, terus kalau versi Indonesia ini ya KKPK juga kayaknya termasuk chapter book gitu karena tipis banget gitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada novel anak. Novel anak di sini Umi kasih contoh Mata dan Nyala Api Purba karangan Mbak Oki Madasari. Ini salah satu novel anak. Gitu. Kalau novel anak mah ilustrasinya udah seupil. Nggak ada banget gitu, di sini mah banyak tulisannya gitu. Gitu deh. Nah, tentang yang terakhir ini usia-usianya kapan aja sebenarnya nggak ada patokan yang pasti ya, karena kadang ada juga di usia 7 tahun yang misalnya seharusnya dia wajarnya membaca chapter book gitu ya, tapi ternyata dia sudah bisa baca novel gitu. Jadi ini memang tergantung dari anaknya dan tergantung dari kebiasaan orang tuanya membacakan nyaring. Percaya deh, kalau misalnya orang tuanya rajin membacakan nyaring, itu dengan otomatis dia ingin lebih tahu tentang buku-buku satu tingkat di atas yang dia sering bacakan gitu. Oke, gitu sharing-sharingnya kali ini tentang jenis-jenis buku. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.